Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Ramdhani dengan NIM C240 120 1069 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kausal loop diagram dari praktikum MOSI. Nah, berikut penjelasannya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai causal loop diagram yang menganalisis terkait penangkapan ikan teratur seperti itu. Nah, penangkapan ikan teratur ini sendiri dasarnya dari mana? Dasarnya itu pertama dari peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Sorry, di sini terukur ya. Terukur. Nah, kemudian tidak semena-mena bahwasanya saya langsung mengambil dari undang-undang tersebut karena saya pun perlu pemahaman dari orang yang lebih ahli. Maka dari itu, di sini saya mengambil referensi dari Pak Amrullah Usemahu yang merupakan salah satu istilahnya orang yang berperan di KKP daerah Maluku terkait eh, kebijakan tata kelola perikanan nasional. Kemudian mereview juga jurnal dari Pratiwi et al. Pada tahun 2022 terkait politik hukum penetapan wilayah pengelolaan perikanan dan penangkapan ikan terukur dalam pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan. Ya, cukup panjang ya guys ya. Nah, di sini jangan lupa untuk dikasih miring. Oke. Nah, berikut adalah em, hasil dari analisis dalam bentuk causal loop diagram seperti itu ya. Kita mulai dari bahwasanya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 ini berpengaruh terhadap empat aspek utama. Pertama, area atau kawasan, kapal, musim atau waktu, dan juga alat tangkap. Di sini garisnya berwarna oranye yang artinya negatif. Nah, dengan adanya PP 1123 ini itu menurunkan em, nelayan ataupun industri yang melakukan penangkapan yang awalnya tadi melakukan penangkapan pada area yang tidak terbatas, jumlah kapal yang tidak teratur atau waktu yang sering dalam satu tahun dan alat tangkap yang sembarangan itu dikurangi seperti itu. Oleh karena itu, PP 1123 ini memberikan korelasi yang negatif terhadap luasan area, banyaknya kapal, jumlah kapal, kemudian waktu penangkapan, dan juga dari kapal ini juga tentu mempengaruhi terkait jenis-jenis alat tangkapnya seperti itu. Yang dalam hal ini jumlah kemampuan alat tangkap dalam menangkap ikan atau sumber daya perikanannya. Nah, kemudian dengan adanya penetapan peraturan ini, dia saya asumsikan itu berkorelasi positif terhadap sistem kontrak. Kenapa? Karena pada PP 11 tahun 23 ini diberlakukan sistem kontrak yang artinya ketika ada nelayan ataupun industri yang ingin melakukan penangkapan, maka dia harus melakukan sistem kontrak terlebih dahulu. Artinya, ketika dia ingin area yang lebih luas, kapal yang lebih banyak, dan waktu yang lebih sering, maka dia harus menambah terlebih dahulu kontrak-kontrak yang harus dia setujui seperti itu. Nah, ketika sistem kontrak ini berjalan, maka ini akan berkorelasi positif terhadap kuota penangkapan yang terkendali. Nah, kuota penangkapan ikan yang terkendali artinya akan membuat peluang yang lebih baik dalam mengurangi laju overfishing. Ketika overfishing itu terkendali, kuota perikanan ini terkendali, maka akan berkorelasi positif terhadap kesehatan laut. Nah, ketika ikan di alam itu lebih terkendali dan juga ikannya yang bertelur dan juga pada spawning ground itu dikendalikan, maka ekosistem laut akan terjaga seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke atas. Selain itu, PP 1123 juga memberikan korelasi yang positif pada pelabuhan, WPP, dan juga ABK lokal. Nah, maksudnya seperti apa? Ketika adanya penangkapan di suatu WPP, perairan WPP seperti itu ya, maka hasil tangkapan dari kapal tersebut harus dibongkar pada
pelabuhan daerah WPP tersebut, tidak boleh dibawa keluar seperti itu. Kemudian eh, di PP 11 juga mengatur bahwasanya kapal-kapal baik itu nelayan ataupun industri harus menggunakan ABK lokal. Nah, ketika ABK lokal ini ditambahkan ya seperti itu pada kapal-kapal, artinya memberikan korelasi yang positif seperti itu, dan juga memberikan korelasi yang positif terhadap pengaturan suplai pasar. Artinya maksud saya suplai pasar baik itu komoditas dalam negeri ataupun luar negeri itu diaturnya langsung di pelabuhan. Nah, ketika ini terjadi korelasi positif, artinya ketika lebih banyak kegiatan perekonomian yang berputar di pelabuhan WPP ataupun bertambahnya ABK lokal itu akan membuka lapangan pekerjaan yang baru, baik itu lapangan pekerjaan buat ABK ataupun lapangan pekerjaan di pelabuhan tersebut. Nah, sebenarnya ini bisa saja kita tarik kembali garis korelasi positif yang di lapangan pekerjaan ke ABK lokal seperti itu. Nah, kemudian ketika masyarakat terpenuhi lapangan pekerjaannya, maka kesejahteraan dari masyarakat itu pun akan meningkat. Oleh karena itu, ketika tadi di lapangan pekerjaan, itu berkorelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika kesejahteraan masyarakat ini baik seperti itu ya, maka itu akan memberikan dampak yang positif juga kepada ekonomi nasional. Kenapa? Karena ketika masyarakat mendapatkan penghasilan, tentu ada kewajiban untuk membayar pajak seperti itu ya, dan harapannya ketika ekonomi nasional itu membaik, itu juga dapat memberikan korelasi yang positif kepada kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena negara punya kewajiban untuk mengelola eh, uang pajak tersebut untuk memberikan misalnya fasilitas jalan kah, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kemudian selain itu, ketika ekonomi nasional baik, itu akan membuka peluang pada aspek eh, investasi seperti itu. Anggap saja ada negara yang tertarik untuk berinvestasi karena perikanan di Indonesia ini sustainable, kemudian ramah terhadap sisi sosial masyarakatnya seperti itu. Ketika ada peluang investasi yang masuk ke ekonomi nasional, maka ekonomi nasional pun akan berkorelasi positif, artinya akan mengundang kembali lagi investasi-investasi yang bisa didatangkan. Nah, ketika ekonomi nasionalnya sudah baik, maka akan berkorelasi positif terhadap kesehatan laut. Kenapa? Karena ekonomi nasional ini dapat memberikan apa ya? Memberikan istilahnya sebagian kontribusi pendanaannya untuk menjaga kesehatan laut. Pun begitu, kesehatan laut artinya ketika laut itu sehat, itu berkorelasi positif terhadap ekonomi nasional. Nah, itu dia tadi penjelasan terkait PP nomor 11 tahun 2023. Nah, sebelumnya di sini supaya lebih jelas kenapa di sini ada pengaturan suplai pasar, kemudian bukan BPP dan ABK lokal, bisa dilihat melalui pada penjelasan dari Bapak Amrullah Usemahu nah, di sini disampaikan bahwasanya ada beberapa aspek pengaturan. Nah, kemudian bagaimana nanti kausal loop diagram itu dapat terukur dan apa ya istilahnya ada parameternya, ada indikatornya. Nah, kalau disampaikan di gambar ini nanti istilahnya PP ini terintegrasi dengan banyak aspek. Salah satunya melalui pemantauan satelit, dan kemudian ada kapal pesawat, ada satelit pengawas, dan lainnya seperti itu. Nah, itu dia penjelasan dari saya terkait analisis causal loop diagram tentang PP nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.